Kak, saya Fariha, mahasiswa gizi di IIK Bakta. Hari ini ada yang baru loh, kita kedatangan chef dan juga masak bersama dosen gizi yaitu Bu Yohan. Halo Bu Yohan. Hai Fariha. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Fariha. Fariha sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apa sih yang seru hari ini? Wah, hari ini kita kedatangan chef yang cantik dari Surabaya Bu. Beliau adalah salah satu Master Chef season 8. Wah, kayaknya seru pasti ya. Mungkin langsung aja ya Bu, kita panggil Chef Olivia Tommy. Hai Chef, selamat Halo, datang. Chef. Baik, Chef gimana kabarnya? Baik juga. Hari ini kita masak apa nih Chef? Nah, hari ini karena kita lagi di prodi gizi, jadi kita masak masakan yang sehat-sehat aja. Tapi tentunya yang gampang dan enak, homey lah, pokoknya comfort food gitu. Oke, nama menunya apa Chef? Jadi di sini ada steam chicken, super simple sih. Nanti kita tambahin pok choy sama di dalamnya dikasih jamur sama daun bawang dan jahe gitu. Wah, enak tuh kelihatannya Chef. Gimana ini mau langsung? Kayaknya kita langsung aja ya Chef. Langsung Kita aja langsung ya? masak nih. Oke. Jadi pertama-tama ini masaknya aku nggak sendiri kan, pasti dibantu Ibu Yohan sama Fariha kan. Siap. Nah, siap. Kalau gitu cuci tangan dulu aja deh ke aku. Ini bisa Chef. kan ya? Iya bisa Chef. Apa aja nih Chef bahan-bahannya? Nah, jadi ini tuh super simple, cuman ayam, terus nanti kita dirap sama ada garam, gula, merica, terus ada black vinegar, terus nanti ditambahin jahe sama daun bawang biar aromanya itu keluar semua, terus kita kukus. Udah gitu aja, sesimpel itu. Ya. Mau boleh dibantuin Fariha? Boleh. Siap, Chef. Ya, siap. Ini ayamnya kan terlalu besar. Ya. Kita potong 2 aja, ini bagian tengahnya. Ini enggak dipotong 2 ya. Nah, terus karena kita kan pengennya yang sehat-sehat, low kalori. Jadi kulitnya mending kita nggak usah pakai aja ya. Memang lebih nggak cantik, kalau ada kulitnya kan lebih cantik hasilnya. Cuman nggak apa-apa, demi kesehatan kita buang aja lemaknya. Karena ini juga udah daging paha kan, udah banyak lemaknya dibanding dada kan. Bu dosen pasti udah tahu nih. Ya, boleh yuk dibantu kupas kulitnya dulu. Oke Chef. Sama aku siapin bumbunya. Kita pakai yang mana Chef? Yang ini apa? Yang ini? Atau bikin 2 aja sekalian boleh. kali ya. Ini jahenya juga. Kalau Ibu Yohan ini dosen biasanya mengajar apa Bu? Mengajar dasar kulinari. Apa aja mata kuliah, apa aja yang diajarkan? Jadi nanti saya sebenarnya tidak sendiri, ada bertiga ya dosennya. Jadi nanti waktu dasar kulinari itu ada cara pengolahan makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian lauk pauk hewani, nabati, kemudian pengolahan sayur mayur, buah, seperti itu. Itu semua ada takarannya ya Bu ya? Ada satu orang gitu sehari harus ditakar-takar kebutuhan gizinya berapa gitu ya? Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada apa namanya? Garnish juga. Oh, ada garnish juga. Garnish juga. Jadi nggak cuman masak tapi juga tetap ada garnishnya. Ya, ada garnishnya. Bentar, ini aku siapin jahenya dulu. Chef Fariha mau nanya nih Chef. Iya, apa Fariha? Kemarin kan sempet nih kepoin Instagramnya Chef. Wah. Kan Terus? banyak tuh masakan yang low kalori kayak gitu kan Chef. Apa sih Chef motivasi Chef untuk kayak lebih ke low kalori kayak gitu Chef?
Kenapa kok chef banyak masak kayak gitu? Nah, motivasinya itu sebenarnya awalnya kan emang dasarnya suka masak, suka makan juga. Tapi lama-lama, apalagi dulu itu lebih sering masak, bikin-bikin pastry gitu. Terus pastry kan bener-bener kalorinya itu super tinggi banget kan. Makan sedikit aja krim-krim itu berlemak banget. Jadi terus di sisi lain juga suka olahraga. Jadi kayak ya udahlah, terinspirasi lah kayak bikin makanan yang sehat-sehat aja. Pasti juga banyak orang-orang yang pengen makan rendah kalori tapi rasanya tetap kayak masakan biasa. Jadi bukan, kan orang pikirannya kalau diet itu makanan pasti yang sepo-sepo, yang hambar, nggak ada rasa, ya. Jadi dari situ terinspirasi kayak tetap masakan biasa, cuman metodenya sama lebih dilaitin lagi gitu, dikurangin bumbu-bumbunya sama kayak misalnya diganti gitu ya, chef, dari yang digoreng jadi dibakar kayak gitu ya, chef ya. Gitu. Ini udah chef kayak udah sudah sih, sekarang mau siapin bumbunya. Bumbunya ini cuman super simple, tinggal garam. Nih, kita campur aja. Terus ada gula. Terus ada merica. Ini ntar juga nggak dipakai semua kok. Ini bisa jadi banyak porsi. Jadi jangan khawatir kok makan garam segitu banyak. Padahal ini katanya rendah kalori, enggak. Ini nanti jadi banyak porsi. Terus ditambahi black vinegar. Jadi ini itu ala-ala Chinese style gitu, Chinese food. Cuman yang super simple. Jadi kita pakai black vinegar. itu dicampurkan gitu ya, chef? Iya, Ya? campurin aja. Dah, selesai. Terus ini ayamnya dicuci dulu aja deh kayaknya. Boleh Pak? Ya, ya. Ibu dosen mengawasi aja. Itu untuk ini ya, chef? Iya, Campuran seasoningnya. Terus Langsung ditaruh situ, chef. ya, terus kita bungkus pakai aluminium foil. Sebenarnya kalau nggak punya aluminium foil bisa diganti pakai kertas roti atau nggak usah pakai apa-apa bisa. Yang penting tetesan air uapnya itu nggak kena ke ayamnya supaya bumbunya itu tetap meresap. Gitu. Chef, Fariha mau nanya lagi nih, chef. Oh boleh. Apa nih? Ini chef, kan Fariha sebagai mahasiswa dan Iya. juga anak kos ya, chef, Wah. ya kan? Iya. Nanti kalau anak kos itu pasti kan gimana sih caranya masak dengan low budget gitu loh, chef? Kan banyak pasti makanan sehat tuh pasti mahal kayak gitu kan, banyak kayak gitu. Tips dari chef itu kayak gimana biar tetap sehat, murah, sesuai kantong, tapi juga enak? Ya itu sesuai sama konten aku sekarang, nonton dong. Promosi enggak. Jadi ya itu balik lagi kan memang aku bikin kontennya yang itu. Jadi low budget kayak makanan sehari-hari tapi cara masaknya yang diolah diganti. Kayak waktu itu aku sempat bikin ayam bumbu rujak. Kan ayam bumbu rujak itu bumbu halus kan ditumis tuh pakai minyak, butuh banyak banget kan supaya nggak langu. Nah itu bisa diakalin pakai dikukus, tapi memang perlu waktu yang lama sih ngukusnya supaya biar nggak langu. Jadi dikukus dulu baru nanti kita tumis bareng ayamnya kayak gitu. Jadi tetap masakan sehari-hari tapi rendah kalori. Rendah kalorinya juga cuman mengurangi dari minyaknya aja sih. Kan nggak pakai minyak, apalagi sekarang minyak lagi mahal. Lagi langka ya, chef Iya, ya. lagi langka. Jadi sebenarnya prinsipnya sama saja dengan diet sehat ya kan. Iya. Banyak ya sekarang anak yang diet itu tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak ya. Nah. Padahal semua karbohidrat dan lemak itu sebenarnya tetap penting untuk Tetap tubuh kita penting. gitu ya, chef ya. Iya. Jadi lebih ke arah mungkin pemilihan bahan makanannya dan sama pengolahannya ya, chef ya. Betul. Supaya
diet kita tetap sehat gitu. Iya, jadi tetap memang butuh karbo ya Bu ya. Iya. Dah ini kurang deh, bisa. Jadi kita bikin 2 ya. Iya. Jadi Segini. bungkusnya satu-satu gitu ya Bu Chef? Ini dimarinasi aja. Ini tuh segini udah cukup banget garamnya. Dah dirap-rap sampai rata, bolak-balik. Tambah dikit deh. Selanjutnya apa, Nah, Chef? terus ditambahin jahe. Terus jamur. Banyak aja biar enak. Terus ditambahin daun bawang. Jadi bumbunya nggak usah banyak-banyak, tapi tetap nanti gurihnya dapat dari ayamnya. Udah, ini boleh dibungkus. Gimana Chef? Bungkusnya? Terserah sih, yang penting nggak usah jangan sampai bocor. Oh gitu. Biar Langsung diremes gitu aja. iya, yang penting nggak bocor gitu bawahnya. Udah, nggak bocor kan? Aman. Aman. Terus kita bikin satunya lagi sekalian deh, kasihan. Bentar. Ups. Satu lagi. Udah cukup. Bolak-balik rata. Tambahin jahe. Dibungkus seperti ini supaya apa ya Chef ya? Supaya dia itu apa, baunya, aromanya itu semua nggak keluar, jadi biar tetap sedepnya itu dapat. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah dibungkus, cuman ditutupin yang lain aja. Kalau misalnya nggak punya aluminium foil, boleh ditutup sama piring, pokoknya jangan yang meleleh gitu aja. Gitu. Oke. Biar lebih aromanya itu loh meresap, nggak keluar gitu uapnya kemana-mana, biar lebih mantep aja sih. Jadi kalau nggak punya bisa yang lain ya, diganti, Chef, ya? boleh pakai baking paper, atau kalau nggak usah juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ketetesan uapnya. Dari biasanya kalau kita ngerebus kan uapnya Terus banyak netes-netes, airnya juga ya Chef ya? itu kan Oh, jadi iya, iya. rasanya berkurang gitu. Dah, boleh ditutup. Selesai. Super simple, cuman Simple ya, kita Chef, ya? ngobrolnya terlalu Iya. asik, jadi nggak selesai-selesai. Padahal ini super simple. Udah, tinggal kita kukus. Tinggal dikukus saja. Ini lama nunggunya sih. Biar ini dulu ya. Nggak apa-apa. Mendidih dulu Iya, atau mendidih dulu sebenarnya. Jadi ditunggu mendidih dulu, baru kita masukin, terus dikukus sekitar 30-40 menit, tergantung ayam besarnya. Sekarang kita siapin buat sayurnya aja. Oke. Nih, jadi ini numisnya nggak usah pakai minyak. Boleh Fariha yang tumis-tumis. Oke Chef. Gimana nih? Dipotong aja, biasa kotak-kotak gitu. Oh, kayak gini ya? Terus ini aku siapin bumbu cocolannya nanti, siramannya. Ini ukurannya gimana? Segini Chef? Segitu boleh. Kita cemeng ini kayaknya. Iya. Cukup ya. Terus untuk cocolannya, ini ada kecap asin. Cincang kasar, nggak apa-apa. Terus ditambahin minyak wijen sedikit aja, minyak wijennya, sama black vinegar. untuk gulanya memang ada ukurannya atau sesuai selera Chef? Nah, ini sebenarnya sesuai selera, cuman ya jangan banyak-banyak lagi. Tapi nggak, perbandingannya kalau misalnya kecap asinnya 1, gulanya setengahnya. Kalau yang normalnya kayak gitu, terus black vinegarnya 1/4.
Gitu. Sama minyak wijennya dikit aja karena aromanya butuh aromanya aja sih, dikit aja udah keluar. Toh juga ini cuma sedikit, 1 tetes saja cukup. Udah nih chef, kayak gini ya chef. Oke, sudah. Sekarang gantian ibu dosen. Dari tadi udah cukup memantaunya, sekarang ibu dosen waktunya menumis-numis. Oke. Kita mulai ya menumisnya. Jadi nggak usah pakai minyak, tetap. Ini belum sudah. dimasukkan chef. Kayaknya Boleh. sudah mendidih. Kalau mendidih kita masukkan, terus ditunggu selama 30 sampai 40 menit. Pastiin matang sampai dalamnya. Nyala kecil atau Sedang aja. Segini sudah cukup ya, Chef? Iya, cukup. Terus kita tumis, jangan sampai gosong, sampai aromanya tetap keluar bawang. Baik. Nih Bu, monggo. Terima kasih. Ya. Airnya dimasukkan. Nanti kalau udah mulai takut gosong, kita bisa cheating pakai air. Jadi tetap bawangnya itu mateng walaupun tanpa minyak. Gitu. Terus ini dipotong korek api aja. Sembarang sini. Sesuai selera apa gimana? Enggak, ini sebenarnya yang kecil-kecil lah, boleh dicop juga. Kalau suka yang makan jahe boleh. Jadi ini kayak gini, dicampurin ke bumbu cocolnya tadi kan. Ada jahe, bawang putih, black vinegar, kecap asin sama gula. Nah ini boleh ditambahin air nih dikit. Jadi nggak usah pakai minyak. Wah, aromanya sudah Aromanya enak. itu ya chef. Tetap keluar aroma bawang kan walaupun tanpa minyak. Ya. Terus nanti tinggal ya kayak numis biasa sih. Jadi semacam tumis rebus. Tumis rebus. Apalagi minyak langka ya. Minyak langka mahal kan. Nah, ini menu yang kebanyakan. Dah cukup. Jos. Terus ditambahin ini juga biar wangi. Kalau punya daun ketumbar juga boleh, tapi kalau kadang orang nggak suka daun ketumbar ini, jadi diganti pakai daun pre ini aja, lebih disukai banyak orang. Dan lebih mudah ya chef nyarinya. Kadang daun ketumbar memang agak susah dicari. Ya. Boleh di seasoning sedikit pakai garam, merica. Nah, kalau takut lagi tinggal tambahin lagi air. Cheatingnya kayak gitu. Sedikit-sedikit gitu ya, chef? Iya, jadi nggak usah terlalu banyak juga. Ini juga nggak boleh asin-asin. Iya ya, kan kita mau low kalori judulnya ya. Ditambah lagi ya chef airnya ini. Iya, tunggu sampai matang aja. Oh gitu. Iya. Ya. Udah selesai sih, ini tinggal nunggu aja. Sudah selesai, chef? Iya. Cepet ya, chef? Super simple banget, mudah sekali. Dan juga bahannya juga mudah ya, chef? Bahannya mudah, cuman memang yang agak vinegar ini gampang juga sih ya sebenarnya. Cuman kalau anak kos mungkin males kan nyetok vinegar buat itu. Buat ya, apa? Paling cuman, tapi pakai bawang kayak bumbu basic gitu juga bisa kan, bisa. chef ya? Sebenarnya nggak pakai vinegar pun juga bisa, cuman memang lebih enak kalau pakai vinegar. Atau boleh pakai cuka biasa atau rice vinegar boleh. Kalau cuka biasa harus dikurangin banget karena rasanya super strong dibandingin ini. Gitu. Udah matang sih. Sudah selesai. Super simple ya, cepet. chef. Kita tirisin dulu. Nah, jadi sekarang ini kuliahnya udah mulai masuk lagi. Sudah ini sih masih online, cuman ada beberapa praktikum yang luring. Inilah makanya pengen diet, gimana sih supaya kita masak, kemudian yang simple terus sehat gitu. Nah ini tuh kalorinya, pahanya kalau 160 gram ya. Jadi kira-kira pahanya 200 gram pakai tulang. Terus dibuang kulitnya itu kira-kira kan 311 kalorian gitu. Terus pakcoynya tiap
70 gram 9 kalori aja, terus kita tambahin sama bawang putih 4 kalori, sama bumbunya ya mungkin 15 kalori aja. Kalau 70 gram ini kita nggak tahu, kayak nggak sampai 70 gram. Kalau di prodi ini juga belajarin kayak gitu ya. Chef. Nah, gimana nih? Coba yang lebih ahlinya ini. Jadi Gimana gini, nih? Chef, kita dari bahannya, nanti terus dari pengolahannya kita juga belajar. Bahkan nanti kita juga ada percobaan makanan kayak itu uji organoleptik kayak gitu, Chef. Jadi kayak ngerasain dari segi aroma, warna, rasa dan teksturnya itu kita juga dilabin gitu. Ya, diuji. Cicip lagi. Ya, jadi mulai dari kita beli ke pasar itu sudah dipilih bagaimana sih bahan yang masih fresh kayak gitu. Kita diajarkan mulai sampai kita beli di pasar kayak gitu. Mulai di pasar sampai bahannya yang seperti apa, pemilihannya kayak gimana, cara memasaknya. Nanti kalau ada yang chef yang lebih kematangan, ada yang kematangan, ada yang lembek, itu kita juga diajarkan. Wah, seru sih? Ya. Iya, chef. Kita juga refreshingnya masak-masak nih, nggak materi aja. Jadi refreshingnya nanti kita belajar masak. Ya. Masaknya gitu. Juga yang sehat-sehat. Iya, chef. Ya. Nanti kita kan nggak selain low kalori, kita juga kadang belajar kayak menu penyakit, kayak obesitas, kayak nanti diabetes, hipertensi tuh kayak gimana sih masaknya. Kita juga butuhkan inovasi gimana caranya masak tapi dengan yang sehat, sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing kayak gitu, ya kan. Benar. Nanti kan kalau hipertensi, berarti nggak boleh nih banyak garam, ya kan, chef. Nanti kan banyak natriumnya kayak gitu. Jadi bisa disediain dari, kalau kuliah ini bisa belajar ke situ juga, jadi bisa konsultan gitu makanan. Iya, chef. Sekarang kan banyak orang juga yang pengen, bahkan nggak punya penyakit, cuman pengen turunin berat badan aja, konsultan sama yang ahli gizi. Ya. Bagus banget nih prodinya, memang butuh. Nah, kalau orang normal nih, kebutuhannya karbo itu sebenarnya berapa sih sekali makan gitu, karbonya, sayurnya? Kan memang aku kurang mendalami, jadi memang baru interesting, tapi belum yang sampai mendalami, kan juga bukan ahlinya. Ahlinya cuman masak aja, hobi gitu kan. Jadi gimana itu kalau sehari orang tuh satu kali makan, karbonya berapa, lemaknya berapa, jadi sebenarnya kalau yang seperti itu tuh tergantung aktivitasnya. Jadi tergantung aktivitasnya, kemudian usianya, kemudian jenis kelaminnya. Jadi itu memang berbeda. Jadi laki-laki dengan perempuan memang berbeda. Tapi kalau kebiasaannya aktivitas yang ringan itu untuk wanita dewasa sekitar 1.200 sampai 1.500 seperti itu. Jadi itu untuk yang normal, maksudnya ya enggak ringan sekali. Ya, kalau yang cuman rebahan enggak sampai segitu. Nanti kan kayak ada pemilihannya gitu loh. Itu kebutuhan kalorinya. Kalorinya. Jadi nanti yang untuk karbohidrat, untuk protein, lemak dan lain-lain menyesuaikan. Ya, kalau yang olahraga mungkin kan lebih juga kalorinya banyak proteinnya. Proteinnya kan itu pasti. Jadi biasanya ada presentasinya sendiri badan dari badan orang masing-masing. Jadi beda-beda. Ya, mau memasak nanti untuk usia berapa, jenis kelamin apa, seperti itu ya, Fariha ya. Aktivitasnya bagaimana. Kalau cuma rebahan kan juga masa banyak juga gitu kan, Chef. Cuma rebahan kan hanya. Kalau aktivitasnya kayak kerja berat atau ringan itu juga ada ya, Bu ya. Iya, itu ada hitungannya sendiri. Makanya ini kan jadi salah satu menu kita yang rendah kalori gitu. Jadi alami dari minyak-minyaknya kan dari ayamnya, dari bahan-bahan yang sudah ada aslinya. Jadi kita nggak perlu tambah-tambahin lagi. Mungkin memang bumbunya ya mau gimana lagi, masa benar-benar hambar kan kayak nggak enak gitu. Jadi memang kita kasih bumbunya tetap, tapi kan ini kayak bumbu cocolannya ini ditambahin sedikit air. Oh ya, lupa belum aku tambahin air. Nah, biar lebih light, cuman diciting aja sih, biar nggak berat gitu loh.
Iya. Kan nanti bisa Biar jadi nggak kental banyak. banget gitu ya, Iya. Chef ya. Kalau kental banget kan garamnya, natriumnya, sodiumnya kan jadi tambah banyak. Iya. Jadi ini kita citingin pakai air. Kalau sebenarnya nggak mau pakai air juga boleh, tapi dikit aja pakainya. Lebih sedikit lagi gitu. Kan kadang ada yang suka agak kental gitu ya, Chef. Lebih pekat gitu. Kita kan lagi pakai ayam nih Chef. Kalau pakai yang bahan yang lain itu juga bisa ya Chef ya? Ikan bisa. Ikan. Kalau di bumbu kayak gini tuh ikan cocok banget, ikan sama ayam. Kalau daging sapi kayaknya kurang deh. Jadi cocok banget itu ikan ditambah jahenya lagi, enak banget. Kalau kan anak kos ini biasanya makan tempe, tahu, itu gimana Chef resepnya yang enak gitu Chef? Nah, kalau tahu itu bisa di macam-macam. Kalau tahu itu sebenarnya enak loh dimasak sama bayam. Iya. Jadi kayak Ditumis aja gitu juga enak ya. dibuat kuah gitu. Jadi tahu, bayam, terus ditambahi kecap asin sedikit, saus tiram, minyak wijen, super simple tapi enak dan sehat. Nggak usah ditambah minyak lagi, cuman minyak wijen lah buat aroma itu pun kan cuman 1 tetes, nggak apa-apa lah. Ya, jadi aromanya biar keluar enak ala-ala Chinese food gitu. Yeah. Cuman yang sudah disimpelin banget. Jadi itu boleh dicoba ditambah wijen, itu enak banget bayam sama tahu. Padahal nggak usah digoreng, jadi kuah gitu seger. Mungkin bosen makan sayur bayam biasa, boleh dimasak kayak gitu. Terus tahu juga bisa dimasak sama telur, di pan aja bisa, nggak usah digoreng, nggak usah dicampur gitu ya, campur aja. Di steam itu loh, bisa. Nah, ini udah 30 menit, kita angkat aja, udah selesai mateng. Dibuka dulu, panas. Geser dulu, kita pindahin ke sini. Terus apa lagi Chef? Kita keluarin dulu. Ini taruh sini. Jadi ini tuh bakalan ada kuahnya kan pasti dari ayamnya kaldu. Jangan dibuang, itu enak banget soalnya kaldunya. Jadi mangkok boleh siapin mangkok kecil aja. Mangkok kecil kayak gitu ya Chef? Kita intip dulu karena ini ayamnya besar. Taruh. Tuh. Aromanya. Jadi ini kuahnya ini enak, jangan dibuang ya. Terus kita susun aja. Ups. Licin. Jamur-jamurnya juga dimanfaatkan, jangan dibuang. Jahenya dibuang aja nggak apa-apa karena nggak bisa dimakan juga. Ini aromanya sedap sekali, Chef. Wah, Jadi lapar ya. jadi lapar. Nah, ini kuahnya jangan dibuang, begitu juga satunya. Kotor. Kita simpan. Kita taruh di mangkok ya, yang Chef. tadi, mangkok ini. Nah, daun bawangnya juga ini enak, nggak usah dibuang. Udah selesai. Satunya juga mau dibuka atau buka aja dah sekalian. Buka aja. Buka aja. Oh, Mantap ya Chef. mantap. Ini disimpan aja, ditaruh mangkok, kuahnya disimpan sini. Udah matang. Cuman itu tadi memang ayamnya agak merah kan. Dah, kuahnya disimpan. Boleh tinggal ditaruh sayurnya aja. Gimana? Nih, silahkan. Siapa mau plating? Gimana ini Chef? Biar plating yang cantik. Wah, ini memang makanan Sehat. biasa sih. Jadi kita nggak yang aneh-aneh, platingnya biasa aja sih, terserah. Supaya ada Boleh. variasi warna gitu ya. Atau ditaruh di ya. Gimana? Nggak apa-apa lah, udah. Sini? Ini semua ya Chef? Iya. Semua aja kan kita butuh sayur yang banyak kan. Iya, betul.
kasih daun bawang sama cabai aja buat garnish. Iya. Ini jelek. Kalau punya daun ketumbar ini juga enak banget, ditambahin di atasnya. Ini dirapiin ya chef pakai tisu. Tisu. Ya. Ini pasti udah kenyang ini chef. Wah, semuanya, kenyang chef. banget. Ini Sudah udah kenyang, lengkap ya chef. lengkap. Ada proteinnya, sayur, ada protein. sayurnya. Enak sekali nih. Mantap, nih. Mantap. Sudah ready nih chef. Ready banget, udah mau dicicipin, terus tinggal ditambahi Oh, kuahnya. iya. Ini dikit aja, jangan banyak-banyak kalau cocolannya. Nah ini sama Ini kuah. jadi selera ya chef. Kalau mau makan gini aja juga boleh, pakai boleh. ini juga boleh. Boleh. Gitu ya. Cuman memang sebenarnya pakai ini biar lebih mantep gitu, tapi gitu. jangan banyak-banyak. Oh, Kembali iya, lagi oke, jangan oke. banyak-banyak. Segala sesuatu yang kebanyakan nggak Nggak baik. baik ya, chef. Iya. Wah, enak banget nih chef ya. Kita udah hari ini udah masak-masak nih. Iya nih, jadi kita udah masak makanan rendah kalori, terus juga aku yang belum expert, terus dipandu sama Bu Yohan dan Fariha. dipandu sama Bu Yohan dan Fariha yang lebih ahlinya di jurusan ahli gizi. Ini pasti kenyang chef makan ini. Iya kenyang banget ini, udah ada nasi putih, sayur, jamur, dan protein. Iya, Sudah lengkap ya. gizi menunya seimbang ini porsinya ya chef. Bener. Dah, mau dicicipin atau Terima gimana? kasih ya chef kasih, udah mampir ke IIK Bakta ke lab gizi ya kan ke Iya seneng dapurnya. banget nih Iya. udah mampir ke sini ngeliatin ada universitas di Kediri, apalagi jurusannya program-program studinya gizi kesehatan. Seneng banget bisa main ke sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya chef ya. Iya. Kita bisa bertemu kembali di event-event yang lain ya, Chef, Selanjutnya, ya, event mungkin bisa. selanjutnya juga.